Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alang Akbar Marindo dengan NIM 060311829003. Di sini saya akan membuat video pemaparan terkait media pembelajaran sederhana, yang mana tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, saya akan memaparkan media pembelajaran sederhana yang saya buat. Di sini saya merancang media pembelajaran sederhana yaitu monopoli akuntansi dengan sasaran anak kelas 12 SMA. Materi yang akan saya bawakan menggunakan media pembelajaran sederhana yang ini yaitu dasar-dasar akuntansi dengan tujuan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis saldo dan akun yang ada dalam akuntansi. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran yang sederhana ini yaitu yang pertama saya menggunakan banner yang telah didesain. Yang kedua saya menggunakan kardus untuk dadu, kertas HVS, lem, gunting, serta selotip bening. Dan yang terakhir spidol untuk membuat angka pada dadu. Nah, cara untuk membuat media pembelajaran sederhana berupa monopoli akuntansi yang pertama yaitu kita harus membuat desain dari monopoli di Canva. Selanjutnya, desain yang telah kita buat tadi dicetak pada banner yang telah kita siapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, untuk pembuatan dadu, kita menggunakan bentuk kubus yang ada pada kardus yang tadi telah disiapkan. Selanjutnya, tempelkan kertas HVS pada kardus menggunakan lem ataupun selotip bening. Setelah kertas HVS tempel pada kardus, gambarlah angka pada kertas tersebut menggunakan spidol. Untuk aturan permainan dari monopoli akuntansi ini, yang pertama yaitu setiap peserta didik nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya seperti 4 kelompok. Setiap perwakilan kelompok akan melakukan sweep untuk menentukan giliran bermain. Lalu, permainan akan selesai apabila ada kelompok yang mendapatkan 30 poin terlebih dahulu. Nah, adapun cara untuk bermain monopoli akuntansi ini, yang pertama yaitu dari titik start, setiap peserta akan bergerak ke samping kanan. Namun sebelum itu, peserta akan melempar dadu untuk menentukan berapa langkah mereka akan bergerak ke samping kanan tadi. Selanjutnya di dalam kotak ini sendiri, di setiap kotaknya itu akan terdapat berbagai soal dan juga bonus. Seperti di kotak bintang ini, jika pemain berhenti pada kotak bintang, maka dia akan mendapatkan poin bonus sebanyak 2. Lalu apabila pemain berhenti pada kotak challenge, dia harus menjelaskan atau memaparkan materi yang terkait dengan dasar-dasar akuntansi. Nah, poin yang didapat dari soal challenge ini sendiri yaitu sebanyak 5 poin. Selanjutnya, dalam kotak ini juga akan terdapat soal pilihan ganda dan esai. Apabila pemain berhasil menjawab soal pilihan ganda, maka akan mendapatkan sebanyak 2 poin. Apabila pemain berhasil menjawab soal esai, maka ia akan mendapatkan 3 poin. Nah, jika pemain tidak dapat menjawab pertanyaan, baik itu pertanyaan challenge, esai, maupun pilihan ganda, maka pertanyaan tersebut akan dilempar kepada audiens. Nah, selanjutnya bagi audiens yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka kelompoknya akan mendapatkan poin sesuai dengan jenis soal yang dilempar. Misal seperti soal challenge tadi akan mendapatkan 5 poin, soal esai akan mendapatkan 3 poin, dan juga soal pilihan ganda akan mendapatkan sebanyak 2 poin. Nah, jika ada pemain yang telah menyelesaikan sebanyak 1 putaran, maka pemain tersebut akan diganti dengan pemain lain yang berasal dari kelompoknya. Selanjutnya yaitu setiap kelompok itu harus mengumpulkan 30 poin. Nah, jadi kelompok pertama yang mendapatkan 30 poin itu akan menjadi pemenang dalam permainan ini. Selanjutnya yaitu ada hukuman. Bagi pemain yang tidak dapat menjawab pertanyaan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka poin kelompoknya akan dikurangi sebanyak 5 sebagai hukuman. Nah, selanjutnya bagi kelompok yang telah mencapai 30 poin,
Selanjutnya kelompok pertama yang telah mencapai 30 poin, maka kelompok tersebut menjadi pemenang dalam permainan monopoli akuntansi ini. Nah, bagi kelompok pemenang sendiri itu akan mendapatkan hadiah ataupun reward. Untuk kelompok yang memiliki poin terendah, maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, adapun kelebihan dari media pembelajaran sederhana monopoli akuntansi yang saya gunakan ini, yang pertama itu dapat membuat suasana belajar lebih menyenangkan karena sambil belajar siswa juga dapat sambil bermain, yang mana itu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dan monopoli akuntansi ini dapat melatih siswa untuk bekerja sama karena permainan ini sendiri merupakan permainan tim. Selanjutnya yaitu alat permainan ini itu lebih awet hingga dapat digunakan lagi dalam beberapa waktu ke depan dan bisa juga diaplikasikan pada materi-materi lain, yang mana hal ini tentunya akan memudahkan guru untuk mengajar di kelas serta membuat suasana di kelas itu lebih positif karena siswa merasa termotivasi, yang mana seperti kita ketahui tadi media pembelajaran sederhana monopoli akuntansi ini tadi melibatkan proses belajar sambil bermain. Lalu, adapun kekurangan dari media pembelajaran sederhana monopoli akuntansi ini yang pertama yaitu dapat memakan waktu yang cukup lama. Seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya setiap kelompok itu harus mengumpulkan 30 poin. Lalu terdapat hukuman pengurangan 5 poin apabila kelompok tidak dapat menjawab soal ataupun challenge sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang mana hal ini tentunya akan memakan waktu lebih bagi peserta untuk dapat mencapai 30 poin sehingga dapat memenangkan permainan. Selanjutnya yaitu permainan ini dapat membuat fokus siswa terbagi antara belajar serta bermain. Seperti yang kita ketahui tadi, lamanya waktu permainan dapat membuat fokus siswa itu menjadi terbagi sehingga ada kemungkinan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu kurang maksimal. Nah, itulah tadi pemaparan saya terkait media pembelajaran sederhana yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.